Rata-rata tujuan mengikuti bangku perkuliahan adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, gaji yang lebih baik, dan juga kesejahteraan yang meningkat. Dan untuk menggapai cita-cita tersebut, maka kampus atau penyelenggara pendidikan harus memberikan yang terbaik dalam menunjang mahasiswa, baik segi fasilitas, infrastruktur, dan lain sebagainya. Dewan Juri yang terhormat dan juga Dewan Pemerintah yang saya hormati, sesuai dengan istilah bahwa Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Dewan tidak perlu menyesal ketika memberikan suatu tanggungan kepada mahasiswa dalam menyediakan ruang pendidikan yang dapat menunjang atau mendobrak kualitas daripada mahasiswa itu sendiri. Sehingga bukan berarti anggapan bahwa mahasiswa dijadikan sebagai objek kapitalisme di dunia pendidikan, padahal fasilitas atau mereka bisa berproses selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Oleh karena itu, kami dari tim oposisi tidak setuju dengan adanya mosi bahwa anggapan bahwa di dunia pendidikan mahasiswa sebagai objek konsumen ataupun pelanggan. Dan selanjutnya, saya dari tim oposisi akan memberikan sanggahan 2 poin. Di mana yang pertama bahwa tim pemerintah menyebutkan terkait tentang fasilitas yang tidak diterima oleh semua orang akan hanya didapatkan oleh fasilitas orang yang membayar untuk orang kaya saja. Dan yang kedua, bagaimana bahwa privilege yang didapatkan oleh orang kaya akhirnya memberikan dampak terhadap kesuksesan setiap orang. Masuk ke sanggahan yang pertama terkait tentang bagaimana bahwa fasilitas yang akhirnya tidak diterima oleh semua orang. Padahal dari sisi fasilitas seperti dosen, profesor ataupun juga lab tetap juga diperhatikan oleh penyelenggara pendidikan. Dan sehingga untuk melengkapi hal tersebut tetap dibutuhkan biaya dalam membangun fasilitas tersebut. Dan juga tim pemerintah harus menyadari bagaimana bahwa penyelenggara pendidikan ataupun kampus tetap membutuhkan biaya dalam membangun fasilitas tersebut. Sehingga untuk menunjang bagaimana mahasiswa ketika tidak ada biaya untuk membangun fasilitas dan infrastruktur, perihal ini akan dielaborasi di argumen saya terkait bagaimana perspektif mahasiswa investasi dari kedua sisi. Dan juga yang kedua, privilege yang tidak sama. Dari tim pemerintah menyebutkan terkait bahwa privilege yang tidak sama ini akan memberikan dampak kepada kesuksesan bagi mahasiswa. Padahal bukan terkait tentang privilege yang seberapa besar yang diberikan kepada mahasiswa, tetapi bagaimana seorang mahasiswa memberikan kerja keras yang dibutuhkan untuk mendapatkan kesuksesan tersebut. Untuk menggapai cita-cita juga. Dan pada selanjutnya saya akan memberikan argumen terkait tentang dari mosi ini. Yang pertama, bagaimana perspektif dari sisi mahasiswa. Dan yang kedua, tujuan dari adanya pendidikan tinggi itu sendiri. Masuk kepada argumen yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, di mana kita bisa membandingkan bagaimana bahwa kita sebagai mahasiswa mendapatkan barang intelektual dan sosial yang nantinya akan mereka jual untuk ditukarkan kepada orang lain. Hal ini kita bisa buktikan bahwa bagaimana ketika seorang mahasiswa masuk ke dunia perkuliahan, dan yang jadi ketika barang intelektual yang mereka peroleh dan pengetahuan dan juga keterampilan yang berharga, ini menjadi investasi bagi mereka sendiri. Karena di kemudian hari, dari pengetahuan dan juga keterampilan mereka sendiri, akan ada orang yang berani membayar mereka berdasarkan keterampilan ataupun pengetahuan yang mereka miliki. Dan masuk pada istilah seperti yang disebutkan, Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Ketika kita berbicara terkait tentang pengetahuan dan keterampilan yang mereka secara barang yang premium, maka ketika kita ingin mendapatkan barang tersebut, kita harus membayar sesuai dengan apa harga yang pantas untuk barang premium tersebut. Oleh karena itu, dari segi hal tersebut juga, dari fasilitas yang diberikan dari premium tersebut seperti lab atau dosen atau profesor dan lain sebagainya, itu bisa menunjang mahasiswa untuk mendobrak kualitas mereka sendiri. Dan mereka bisa mendapatkan bagaimana untuk di kedepannya kemudian. Ini menjadi suatu investasi yang sangat berguna bagi mahasiswa. Bukan berarti sebuah mahasiswa harus membayar seberapa besar dan akhirnya mereka tidak mendapatkan kesuksesan sendiri. Yang kedua, tujuan dari adanya pendidikan tinggi. Dengan adanya pendidikan yang tinggi tersebut, banyak sekali mahasiswa yang ingin mendapatkan taraf hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, penyelenggara pendidikan mengetahui hal tersebut dan mereka memberikan suatu tunjangan kepada mahasiswa untuk mendapatkan fasilitas yang memadai. Dan oleh karena itu hal tersebut akan memberikan dampak kepada mereka sendiri ketika kemudian mereka bekerja ataupun mencari karir di kemudian hari. Dan hal ini akan dipertimbangkan dari sisi penyelenggara pendidikan atau misalnya dari kampus itu sendiri. Pada akhirnya penyelenggara pendidikan akan mendapat dari segi hal tersebut kita bisa melihat bahwa ada investasi dari kedua sisi, baik dari penyelenggara pendidikan untuk menyediakan fasilitas yang baik bagi mahasiswa dalam menunjang karir mereka, dan juga dari sisi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman ataupun keterampilan yang akan menunjang pekerjaan mereka di kemudian hari. Dan karena itu kita bisa mengetahui bahwa kami di tim oposisi tidak setuju dengan adanya bagaimana bahwa
Dari sisi Dewan ini meyakini bahwa anggapan di dunia pendidikan bahwa mahasiswa adalah pelanggan atau konsumen. Dan dari hal tersebut, yang pertama adalah argumen yang pertama, di mana perspektif mahasiswa sendiri ini menjadi suatu investasi bagi mereka untuk menunjang karir di kemudian hari. Dan yang kedua, di mana bahwa tujuan dari pendidikan akhir ini juga untuk memberikan karir atau tujuan yang bagi mahasiswa di kemudian hari. Kami dari tim oposisi menutup kasus ini.